Pemirsa, ekosistem karbon biru atau blue carbon kini menjadi prioritas utama dalam perencanaan tata kelola ruang dan konservasi pesisir di Indonesia maupun global. Oleh karena seperti diketahui, mangrove dan padang lamun dapat menyerap dan menyimpan karbon alami atau karbon sink yang sangat besar dalam waktu yang sangat lama, bahkan lebih banyak dari hutan terestrial. Menurut Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas C. Rizal Primana, luas padang lamun di Indonesia termasuk yang terluas di dunia hingga mencapai 293.465 sampai dengan 875.957 hektar. Diperkirakan ini mampu menyerap karbon hingga 119,5 ton per hektar. Begitupun dengan mangrove Indonesia yang seluas 3,3 juta hektar adalah terbesar di dunia. Diperkirakan mampu menyimpan karbon sebanyak 950 ton karbon per hektarnya. Namun, luas padang lamun di Indonesia, menurut hasil kajian Pusat Riset Oceanografi Indonesia dalam buku Status Ekosistem Lamun di Indonesia tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 2,8% per tahun atau sekitar 0,4 hektar per tahun pada periode 2015-2021. Sementara mangrove Indonesia, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 menyebutkan kurang lebih seluas 637.824,31 hektar atau 19,28% berada pada kondisi kritis. Hal ini terungkap seminar Blue Carbon Enabling Conservation and Financial Capital di Nusa Dua Convention Center. Apabila ekosistem karbon biru Indonesia ditata dan dikelola dengan baik secara strategis untuk adaptasi dan mitigasi menuju ketahanan iklim, dipastikan akan bisa berkontribusi lebih banyak dalam penurunan emisi gas rumah kaca GRK, yakni mencapai 29% secara nasional dan 41% secara global hingga tahun 2030. Sementara Sriyanti, Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Bappenas menambahkan, pembangunan karbon biru berkelanjutan harus mengedepankan upaya perlindungan dan kelestariannya dengan berbasis masyarakat. Guna mendukung upaya tersebut diperlukan mekanisme pembiayaan hingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC). Saat ini ada beberapa opsi pembiayaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan karbon biru selain dari APBN. Itu bagus karena mengandalkan APBN saja tidak akan cukup untuk mencapai target NDC ini. Kedepan pihaknya juga ingin bisa diintegrasikan dengan framework yang akan disusun dan memastikan pembiayaan untuk keberlanjutan pembangunan karbon biru ini. Yudi Karnaidi, Bali Post melaporkan.